Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kedua ini sudah masuk materi. Kemarin juga kalian sudah melakukan perkenalan lewat video dan ada sedikit materi tambahan. Nah, ini untuk memperjelas kelanjutan materi dari yang kemarin. Bapak akan jelaskan dan terangkan. Silakan simak baik-baik. Kalau perlu, kalau memang kalian belum paham, silakan kita diskusi di grup. Tanyakan saja, Pak, saya belum paham maksud dari materi yang Bapak sampaikan. Silakan tanyakan materinya mana, apa yang mau ditanyakan, nanti Bapak jawab. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu pemantapan tentang materi interaksi antar ruang dan tambahan tentang pengertian peta. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, memberi contoh interaksi antar ruang di lingkungan sekitar. Yang keempat, menjelaskan pengertian peta. Yang kelima, menunjukkan unsur-unsur atau komponen pada peta. Yang keenam, menyebutkan letak negara Indonesia secara astronomis dan geografis. Oke, ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang, kalau misalkan di rumah ada ruang dapur, ruang kamar, ruang tamu. Nah, itu sifatnya adalah bentuk suatu tempat di mana menunjukkan suatu objek tertentu. Nah, bagaimana kalau misalkan ditambahkan dengan interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang ini dikatakan bahwa antara tempat satu dan tempat yang lainnya saling berkaitan atau saling berhubungan. Contoh, di muka bumi ini ada berbagai tempat. Ada wilayah pertanian, ada juga wilayah pesisir atau nelayan yang menghasilkan sumber daya lautnya. Contoh, misalkan pasti di wilayah pertanian ini membutuhkan yang namanya pasokan ikan. Nah, sedangkan di wilayah perairan ini atau wilayah pantai ini membutuhkan yang namanya hasil pertanian seperti padi. Nah, bagaimana caranya? Nah, mereka membentuk yang namanya interaksi, saling berhubungan. Nah, di mana bertukarlah komoditas atau hasil bumi mereka. Tuh. Nah, itu ditamakan sebuah interaksi. Contoh, katakan si A dan si B. Interaksi antar dua individu. Nah, antar dua individu ini saling berhubungan satu sama lain. Terjalin sebuah pertemanan. Misalkan Ahmad dengan Irfan. Nah, Ahmad ini berkenalan dengan Irfan. Nah, itu terjadi proses yang namanya interaksi, mengenal diri, berhubungan. Nah, maka dari itu proses tersebut dikatakan adalah proses interaksi. Nah, bisa dikatakan wilayah pun demikian seperti itu. Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang, tempat kita untuk hidup atau tinggal. Adapun interaksi antar ruang adalah pergerakan orang atau barang atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, itulah secara geografis di bumi ini tentulah makhluk hidupnya saling berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka dikatakan interaksi antar ruang. Nah, tentunya untuk tempat tinggal namanya ruang. Kondisi saling ketergantungan memiliki 3 bentuk. Apa saja? Yang pertama, saling melengkapi. Kesempatan antara, kemudahan transfer. Kondisi saling melengkapi, komplementari atau regional komplementari.
Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas. Komoditas ini hasil buminya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, maka dari itu, bagaimana untuk saling melengkapi? Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A merupakan atau melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, adanya interaksi, transaksi jual beli. Wilayah B membutuhkan sayur, wilayah A membutuhkan ikan. Selesai. Itu saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara, intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B melemah. Contoh nih, rumahnya si Ahmad ada di Plukaur. Nah, karena dia ini ngewarung, nah dia sering belanja nih ke wilayah Bojong, misalkan Kedungwaringin. Cuman beberapa waktu kemudian ada pembangunan jembatan. Nah, karena posisi dia lebih dekat dengan wilayah Rengas Dengklok, maka dia memutuskan untuk belanja di pasar Rengas Dengklok dibanding ke wilayah Bojong yang lebih jauh. Nah, itulah dinamakan kesempatan antara kita memilih objek yang lebih dekat. Maka interaksi yang awalnya itu intens, dalam artian intens sering berbelanja ke lokasi yang awal, misal pasar Bojong, tapi sifatnya melemah dengan kehadiran lokasi yang baru, yaitu pasar Rengas Dengklok. Yang ketiga, kemudahan transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak, sulit untuk dicapai, akan mengurangi kemungkinan terjadi interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Balik lagi. Nah, rumahnya di Tlukaur. Nah, tiba-tiba Citarum banjir. Kita ceritakan belum ada jembatan penyeberangan. Nah, tentunya tidak bisa dilewati, walaupun sifatnya jarak Tlukaur ke Rengas Dengklok itu lebih dekat, tapi posisinya terhalang oleh aliran Kali Citarum. Nah, dia otomatis berbelanja ke wilayah yang menggunakan akses sarananya lebih mudah ataupun lebih aman, yaitu balik lagi belanja ke pasar Bojong. Karena kenapa? Walaupun sifatnya dekat, akan tetapi infrastrukturnya atau sarana dan prasarananya itu sifatnya tidak terjangkau, tidak bisa terlewati, maka itu dikatakan tidak bisa. Nah, maka alternatif lain kemudahan transfer, di mana
sarananya harus bisa kita lewati. Nah, itulah penjelasan yang ketiga. Walaupun sifatnya tempat itu lebih dekat dari kita, tapi sifat sarana dan prasarana tidak memadai, tidak baik, maka tentu kita harus memilih alternatif lain yang sifatnya sudah ada infrastrukturnya atau sarana dan prasarananya. Maka balik lagi lah dari Teluk Kaur belanja ke Pasar Bojong. Ini contoh kondisi saling melengkapi. Wilayah A penghasil sayur, wilayah B penghasil ikan. Nah, tuh. Misalkan Bandung penghasil sayuran, sedangkan Cirebon penghasil ikan. Nah, dia ini jadi sebuah interaksi antara wilayah Bandung dan Cirebon. Nah, Cirebon ini butuh yang namanya sayuran, terus seperti misalkan umbi-umbian, terus tanaman-tanaman hijau seperti bayam, kangkung dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah Bandung butuh yang namanya ikan, misalkan untuk bahan terasi, terus untuk bahan-bahan yang lainnya. Maka salinglah melengkapi. Terjadilah proses jual beli. Nah, itu interaksi antar ruang. Tuh. Contoh dari kesempatan antara wilayah A, wilayah C, wilayah B. Tuh. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi, dimana kalau misalkan kesempatan antara awalnya wilayah A ini sering berbelanja ke wilayah B interaksinya karena dalam satu wilayah. Nah, akan tetapi kita lihat jaraknya mungkin terlalu jauh wilayah A ke wilayah B. Dengan hadirnya wilayah C ini yang lebih dekat. Nah, maka alternatif lain wilayah A ini mengalihkan interaksinya yaitu ke wilayah C karena sifatnya lebih dekat. Kemudahan transfer. Seorang pedagang biasanya menjual barang dagangan ke wilayah A karena jalan menuju wilayah A rusak. Maka pedagang itu menjual barang dagangannya ke wilayah B. Nah, kemudahan transfer ini kita lihat infrastrukturnya. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan wilayah tapi di jalannya itu berbahaya, misalkan jalannya itu tidak bisa dilewati aksesnya, maka sifatnya itu tidak bisa. Maka kita alternatif lain, kemudahan transfer yang sifatnya sudah ada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Oke, cukup. Mungkin itu pengertian interaksi dan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, silakan kalau mau bertanya yang tidak paham dengan apa yang Bapak jelaskan, silakan tanyakan saja di grup. Nah, yang kedua yaitu letak dan luas Indonesia. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta biasanya kalau misalkan kalian nonton kartun Dora itu sering bawa peta tuh. Di mana peta? Misalkan. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nanti Bapak jelaskan apa itu skala. Komponen peta nih, yang ada di dalam peta itu apa aja di dalamnya? Yang pertama judul peta. Judul peta misalkan yang sekarang kalian punya peta atau mau lihat peta, silakan searching di Google. Tuh lihat peta Indonesia. Judul peta. Judul peta itu biasanya ada di atas. Nah, skala peta. Skala peta dapat dibagi menjadi dua, yaitu skala garis dan skala angka. Yang ketiga, orientasi utara, arah mata angin. Ada utara, selatan, timur, barat. Atau tambahan utara, terus ada utara, barat laut, barat daya, ada timur laut, tenggara, sampai selatan. Itu biasanya di dalam peta. Nah, simbol peta. Simbol peta dapat dibagi menjadi 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Garis koordinat. Garis koordinat. Nah, itu dimana untuk dilihat sebagai garis
hayal. Garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu sifatnya horizontal, lurus. Sedangkan kalau misalkan vertikal itu garis bujur dari bawah ke atas. Itu namanya vertikal. Insert peta. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, pada legenda ini biasanya seseorang membaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Misalkan jalan utama gambarnya apa, misalkan batas provinsi gambarnya apa. Nah, itu termasuk legenda untuk mempermudah kita membaca peta. Sumber peta. Nah, sumber peta ini pembuatan menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta dari sumber peta. Inilah yang diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Misalkan peta Kecamatan Pebayuran dibuat berdasarkan Bapeda Pebayuran, atau peta Kelurahan Kertasari dibuat oleh Kelurahan Kertasari. Nah, itu berdasarkan lembaga. Nah, ini adalah contoh bentuk peta topografi. Nah, ini juga bisa kalian pelajari macam-macam peta. Ini peta topografi. Kita lihat ini ada peta Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat secara astronomis dan geografis. Astronomis ini berkaitan dengan titik koordinat suatu wilayah. Terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Karena letak tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, wilayah tropis itu wilayah yang memiliki dua iklim. Apa? Coba. Iklim penghujan. Yang kedua, iklim kemarau atau musim panas. Tuh, kalau musim panas itu biasanya terjadi di Indonesia itu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan musim hujannya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi sekarang seolah musim kita tidak bisa berpatokan terhadap iklim karena banyaknya anomalia cuaca atau perubahan cuaca secara tiba-tiba atau signifikan. Cara geografis. Nah, ini geografis nih. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa aja? Kita lihat di sebelah atas. Tuh, kita ini berada di benua Asia. Terus sebelah utaranya itu adalah benua Asia. Sedangkan sebelah selatannya itu ada benua Australia. Timurnya Samudra Pasifik. Nah, tuh baratnya kita ada Samudra Hindia. Nah, jadi sekali lagi dua benua dan dua samudra, yaitu Asia dan Australia sebagai benuanya, sedangkan Samudra Hindia dan Pasifik. Ingat, jangan keliru. Benua ini adalah suatu daratan yang sifatnya luas yang terdiri dari berbagai negara atau bangsa. Sedangkan kalau samudra ini lautan lepas yang sifatnya luas. Tuh, jangan keliru, jangan ketukar antara samudra dan benua. Batas-batas negara Indonesia. Batas negara Indonesia yaitu tentunya kita
bertetanggaan dengan wilayah ASEAN atau negara-negara ASEAN. Di antaranya, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Tuh. Oke, mungkin itu penjelasan tentang peta dan komponen-komponen petanya. Nah, silakan yang belum paham, yang masih bingung penjelasan tentang peta, silakan tanyakan saja di grup. Nanti kita diskusi bawa buka dari sekarang, yaitu jam 7:30 sampai jam 9. Oke, yang mau tanya silakan. Kita buat belajar interaktif. Nah, ini setelah kalian paham, nah silakan mengerjakan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, berikan contoh tentang interaksi antar ruang yang ada di sekitar wilayah kamu. Yang ketiga, jelaskan pengertian peta. Yang keempat, sebutkan komponen-komponen pada peta. Yang kelima, jelaskan letak astronomis dan geografis negara Indonesia. Oke, jadi tugasnya kalian kerjakan di buku catatan kalian. Tuh. Atau di kertas selembar. Nah, nanti minggu depan hari Kamis tanggal hari Kamis tanggal 6 kalian serahkan tugasnya, dikoordinir ke ketua kelas kalian. Kasihkan ke ketua kelas kalian. Tuh. Kalian ketemuan. Nah, nanti kasihkan tugasnya ke wali kelas kalian. Ingat, tugasnya silakan tulis di buku catatan atau di kertas lembar. Nanti kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas kasihkan ke wali kelas kalian. Nah, itu ya. Tugas IPS Pak Ahmad Pauji. Tuh. Jadi tugasnya nggak usah dipotokan, tapi ditulis di kertas. Tuh. Ya. Nanti kasihkan ke wali kelas kalian. Nggak dikoordinir di ketua kelas, nanti ketua kelas kasihkan ke walas atau ke wali kelas kalian. Entah itu mau di sekolah ataupun nanti di tempat lain untuk ketemuannya. Oke, mungkin itu saja, cukup dipahami. Nah, silakan yang belum paham, sekali lagi kita diskusi ya di grup. Silakan tanyakan saja. Oke, kalau gitu Bapak cukupi saja materi hari ini. Selamat belajar. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.